Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat datang, selamat beribadah. Bahkan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming pada saat ini. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30. Lukas 4 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30. Sebelum kita bersama-sama membaca, memahami isi firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami sembah, Allah yang begitu baik, memelihara, menyertai, bahkan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan atas setiap hari-hari baik yang telah Engkau anugerahkan atas kehidupan kami. Kami juga bersyukur pada saat ini ketika Tuhan memampukan kami untuk boleh bersama-sama beribadah. Kami bersama-sama mempelajari isi firman-Mu. Kiranya hikmat yang datangnya daripada Tuhan memberikan kami pemahaman di dalam pemikiran, bahkan tanah hati kami siap dibentuk dan diberkati oleh kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata atas hidup kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30, di bawah judul Yesus ditolak di Nazaret. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pulang kampung, secara khusus bagi setiap orang yang dikatakan sebagai pendatang, tentu menjadi sesuatu hal yang sangat diharapkan. Hal ini juga menjadi bagian yang diceritakan dalam nas kita pada saat ini,
di mana Yesus dikatakan kembali ke kampung halamannya, Nazaret, untuk memberitakan kabar baik bahwa firman Allah di dalam Yeremia 61 ayat yang pertama sampai yang keempat telah digenapi. Allah telah mengutus seorang Mesias untuk mempelopori zaman baru, kebebasan yang penuh dengan rahmat dari Sang Ilahi. Namun dikatakan gayung, tidak bersambut. Kehadiran Yesus datang kembali ke Nazaret tidak disambut dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang hangat, dan mungkin dengan sukacita. Karena dari Nazaret Yesus datang dan kembali untuk menyampaikan, untuk menyaksikan kabar sukacita bagi orang-orang yang ada di dekatnya. Sila jemaat Tuhan yang terkasih, hal yang terjadi bukan penyambutan yang didapatkan oleh Yesus, tetapi sebaliknya. Ada begitu banyak hal yang terjadi. Penolakan-penolakan terjadi yang dihadapi oleh Yesus. Sila jemaat Tuhan yang terkasih, apa kiranya yang membuat orang-orang yang ada di kampung halaman Yesus begitu menolak, bahkan tidak menerima Yesus yang sudah nyata mereka ketahui bahwa ia adalah seorang Mesias, ia adalah seorang Rabi, yang juga sudah mereka ketahui ada begitu banyak mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus, dan mungkin saja itu sudah mereka dengar dari begitu banyak orang-orang yang sudah mengalami kebaruan hidup, mengalami mujizat yang telah dinyatakan oleh Yesus dalam kehidupan mereka. Tetapi hal itu menjadi dibutakan dalam kehidupan mereka. Bukankah semuanya yang dimulai oleh Yesus dimulai dengan hal-hal yang baik-baik saja? Ayat-ayat suci dari kitab Nabi Yesaya yang dibacakan oleh Yesus pun adalah ayat-ayat yang penuh dengan penghiburan, penuh dengan pengharapan dan penguatan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, bahkan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu adalah kata-kata yang dibacakan oleh Yesus dari kitab Yesaya dan menyatakan bahwa untuk itulah Yesus datang kepada mereka. Intinya berisi tentang pembebasan bagi orang-orang yang kecil. Namun apa yang telah disampaikan oleh Yesus tidak mereka pahami dari cara pandang Allah, tapi mereka memahami dari sisi kemanusiaan mereka, dari sisi kehidupan mereka, bahwa Mesias yang dijanjikan, keselamatan yang dijanjikan itu akan terjadi di dalam diri Yesus yang datang kepada mereka. Ketika diperhadapkan dengan pernyataan Yesus bahwa tahun rahmat Tuhan akan datang, sayang orang-orang Nazaret hanya sekedar memahami dengan hikmat manusia. Mereka melihat Yesus sebagai seorang anak manusia biasa-biasa saja. Karena mereka tahu asal usul Yesus, siapa Yesus. Dan dengan demikian mereka luput melihat realitas bahwa Allah berada di tengah-tengah mereka. Di dalam diri Yesus, Allah telah nyata ingin membebaskan, mengangkat mereka dari berbagai macam keterpurukan hidup yang mereka alami. Mungkin saja ketika mereka berpikir, siapa dia yang bisa sedemikian baik menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan bahwa dia adalah Mesias, orang yang diutus. Bukankah dia hanya orang yang sama persis seperti kita, manusia biasa. Ia hanyalah seorang anak tukang kayu. Sila jemaat Tuhan yang terkasih, hal ini ditegaskan dalam ayat yang ke-22 menyatakan bahwa bukankah dia anak Yusuf? Penilaian-penilaian
sebagai respon penyambutan Yesus, mereka lihat dari sisi kemanusiaan Yesus. Bukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Karena ketidakmampuan mereka untuk mencocokkan peran Yesus dalam kerangka pemikiran manusia, mereka malah bereaksi secara negatif terhadap Yesus dan peran Yesus. Mereka tidak peduli akan apa yang telah mereka dengarkan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus di seluruh tanah Galilea. Mereka tidak mampu melepaskan pemikiran yang sudah tertanam di dalam diri mereka, sehingga sungguh sulit untuk percaya bahwa Yesus adalah Dia yang diurapi. Yesus adalah orang yang diutus oleh Allah. Meskipun Yesus telah mengingatkan mereka bahwa Allah memilih seorang janda dari Sarfat dan Naaman yang belum percaya, seorang kusta dari Syria, tapi tetap saja mereka tidak mampu mengerti dan tidak mau mengerti, bahkan tidak mau menerimanya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, reaksi keras dari orang-orang Nazaret terhadap Yesus dapat merupakan teka-teki bagi kita. Bagaimana mungkin mereka menolak seorang yang datang justru untuk menyelamatkan mereka? Tapi itulah kenyataan hal yang dialami, dan mungkin saja kehidupan, cara memahami Yesus itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin bisa saja terjadi penyangkalan-penyangkalan tentang siapa Yesus dalam diri dan kehidupan pribadi kita. Oleh berbagai macam keadaan kita bisa dibutakan dalam pemahaman kita. Di dalam berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan, kita mungkin saja bisa meragukan siapa Yesus di dalam kehidupan kita yang datang untuk menganugerahkan kehidupan dan keselamatan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hidup itu adalah masalah pilihan. Kita mempunyai banyak kesempatan untuk menerima Yesus, dan mungkin saja kita juga masih diberikan kesempatan untuk menolak Yesus di dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang Nazaret, ketika Yesus telah diutus untuk menyelamatkan mereka, namun mereka dibutakan dalam pemahaman mereka, sehingga mujizat-mujizat Tuhan, pembaharuan tidak terjadi atas hidup mereka. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, melalui pembelajaran kita atas firman Tuhan ini, kita bersama-sama boleh belajar bahwa keselamatan ditawarkan kepada setiap orang yang mau percaya, yang mau mengenal, yang mau meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupannya. Pembaharuan mujizat, pemulihan tidak akan pernah terjadi ketika kita tidak mau mengenal Yesus di dalam diri dan pribadi kita. Kita tidak akan mampu mengalami mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita ketika kita tidak mau secara pribadi kita datang, memberi diri kita untuk boleh diproses oleh kuasanya. Mendengar tidak hanya membawa kita untuk serta-merta percaya, tetapi ketika kepercayaan itu lahir dari pembelajaran diri kita sendiri, yang terus-menerus kita akan lakukan seumur hidup kita, pemulihan-pemulihan akan terjadi atas hidup kita. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, melalui pembelajaran kita akan firman Tuhan ini kita juga diajarkan bahwa Yesus memilih kita, memberikan kita kepada kita sekalian karunia dan talenta untuk menjadi alatnya, untuk mewartakan berita keselamatan yang telah kita terima dalam setiap kehidupan kita sekalian. Kita dipakai, dipercayakan untuk berkarya, karena kita adalah penerima anugerah dan keselamatan itu. Kita juga diingatkan dan diajarkan bahwa karunia keselamatan yang telah kita terima tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita hadir
untuk menjadi pembawa berkat, pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera, dimanapun kita boleh diutus dalam tugas pelayanan pekerjaan kita sekalian. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, menghadapi berbagai macam penolakan, Yesus tidak melawan, tapi ia terus berjalan, ia terus mencari jiwa-jiwa di mana yang siap menerimanya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita juga akan mengalami penolakan-penolakan dalam kehidupan kita, dalam menyatakan kebenaran, dalam menyatakan iman dan pengharapan kita. Apakah kita harus menyerah? Apakah kita harus melawan? Teladan Yesus sebagai seorang pemimpin iman bagi kita sekalian memberikan bagaimana kasih yang sesungguhnya, bagaimana kehidupan seorang pengikut Yesus yang sejati. Bukan harus melawan, tapi tetap meyakini apa yang kita lakukan itu benar, apa yang kita kerjakan itu benar-benar boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Dan yang selanjutnya, melalui orang-orang Nazaret kita belajar bersama-sama, mendengar tapi tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus, membuat mereka buta. Ada begitu banyak kita yang memiliki berbagai macam pola-pola pandang kita dalam memahami firman Tuhan. Pola-pola penafsiran kita yang berbeda-beda. Dari sini kita belajar memakai hikmat manusia tidak mampu menuntun kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuntunan kuasa Roh Kudus, hikmat yang datang daripada Tuhan, yang akan menuntun kita untuk semakin diberkati, untuk semakin memahami. Karena kalau kita mengandalkan hikmat manusia, maka sisi-sisi kelemahan kita akan kembali muncul. Kita akan menjadi orang-orang yang berambisi. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak menyadari siapa diri kita. Tapi ketika kita mengandalkan hikmat daripada Tuhan, kita yakin kuasa Tuhan bekerja, memampukan kita dengan segala karunia dan talenta yang Tuhan percayakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Selamat berkarya, selamat mempergunakan setiap karunia dan talenta yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Jadilah pembawa berkat dengan setiap apa yang telah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita, bahkan menyempurnakan kita untuk menjadi alat-alatnya yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Tuhan hadir untuk terus menguatkan, memelihara, memberkati, bahkan membuat kehidupan kami semakin baik, semakin bijaksana, semakin hidup kami semakin berkenan kepadamu. Firman-Mu mengatakan bahwa diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kuasa Tuhan menaungi, memberkati, menyertai kami, bahkan memelihara kami untuk boleh dibentuk sesuai dengan seturut dan kehendak Tuhan. Tuhan boleh memakai kami sekalian dengan setiap karunia dan talenta kami. Ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kami, maka hidup kami arahkan sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi benar-benar menjadi umat-umat yang dipanggil untuk menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami menyadari bahwa tanpa Tuhan, tanpa hikmat Tuhan yang menuntun kami tidak mampu
menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau mau memakai kehidupan kami, mau menganugerahkan keselamatan bagi kami sekalian. Kiranya keselamatan itu akan terus kami jalani dalam setiap kehidupan kami, bahkan menjadi berkat dalam kami menjalani kehidupan kami pada saat ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga mengucap syukur atas setiap pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami tertunduk di hadapan-Mu dalam setiap pengakuan dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa kami jauh daripada kesempurnaan. Pada saat ini juga Tuhan, kami kembali menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami. Setiap harapan, setiap doa yang kami rindukan terjadi atas kehidupan kami. Kami bawa seluruh keberadaan warga jemaat kami Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja pada saat ini, maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Engkau boleh memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati setiap perjalanan kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Hadirkanlah senantiasa damai, sejahtera, sukacita. Berkatilah anak-anak mereka, baik itu yang masih kecil, yang sudah memasuki masa remaja, pemuda, yang telah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga, yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah mendapatkan pekerjaan. Limpah ruahkan berkat, kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, hikmat, akal budi, kepintaran. Bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan pada saat ini Tuhan, biarlah juga hikmat-Mu memelihara menyertai mereka. Bagi mereka yang telah mendapatkan pekerjaan, ajarkanlah mereka untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk seluruh warga jemaat kami yang mengalami berbagai macam pergumulan hidup, persoalan-persoalan yang mereka alami saat ini. Mereka yang berduka cita, hiburkanlah mereka. Kuatkanlah mereka dalam menjalani kehidupan. Demikian juga mereka yang terbaring dalam keadaan sakit, berjuang untuk memperoleh kesembuhan saat ini. Harapan kami hanya Tuhan yang mampu mengangkat beban-beban sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini. Bagi keluarga senantiasa boleh Tuhan kuatkan untuk mendampingi orang-orang yang mereka kasihi. Bagi warga jemaat kami yang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, sehingga dengan hikmat bijaksana yang datangnya dari Tuhan, mereka tetap memiliki pengharapan, mereka tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bagi warga jemaat kami yang menghadapi kehidupan dalam berbagai macam keadaan hidup mereka saat ini, biarlah Tuhan senantiasa mendampingi mereka. Persoalan-persoalan hidup, tekanan-tekanan hidup, biarlah Tuhan di dalam Engkau mereka beroleh pengharapan, sehingga mereka tidak menjalani hidup dalam keputusasaan, namun mereka tetap percaya bahwa Tuhan menolong dan mendampingi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami mendoakan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka sekalian dalam tugas pelayanan, sehingga melalui mereka jiwa-jiwa diberkati, jiwa-jiwa boleh mendapatkan kekuatan dan pengharapan, bahkan keyakinan untuk tetap percaya, bahkan menjadi berkat bagi Tuhan. Berkati bangsa, negara, pemerintahan kami. Kami mendoakan untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, bahkan untuk Kabupaten Murung Raya ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir menaungi, memberkati dengan hikmat bijaksana untuk setiap pemimpin-pemimpin kami yang telah Engkau percayai, Engkau pilih menjadi wakil Tuhan. Biarlah dengan hikmat, tuntunan, arahan daripada Tuhan, mereka mampu menjalankan tugas, kewenangan mereka dengan tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan untuk kehidupan warga jemaat kami yang pada minggu hari ini boleh
Tuhan tambahkan sukacita atas pertambahan usia dalam kelahiran pun dalam pernikahan mereka. Diberkatilah kehidupan mereka. Biar mereka semakin hidup, semakin bijaksana, menjadi berkat, bahkan memakai hari-hari hidup mereka dengan sukacita. Kekuatan, kesehatan, umur panjang, Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan, keluarga, masa depan, rencana-rencana kami. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati, bahkan melawat kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya sebelum kami meminta, Tuhan telah menyediakan tepat pada waktunya. Biarlah doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan, kami sempurnakan melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.